Mungkin karena ini saya baru pertama kali ya memimpin di The Mission, ada baiknya saya memperkenalkan diri sedikit ya. Jadi saya Paulus Surya, saya pendeta yang melayani di sebuah gereja di kota Perth, Western Australia, yaitu gereja Westminster Presbyterian. Gereja Westminster Presbyterian di kota Perth. Dan saya tinggal bersama dengan istri dan anak saya 2, yang satu baru berkeluarga dan yang satunya masih kuliah. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus The Mission ya, Ibu Cucu yang menghubungi saya dan seluruh pengurus The Mission untuk kesempatan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan menyampaikan topik tentang siapa yang kau andalkan berdasarkan Mazmur 121. Mazmur 121. Mari kita membuka Mazmur 121. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 8. Nanti setelah kita membacanya, karena saya tidak memakai PowerPoint, Bapak Ibu yang mengikuti ini harap bisa tetap membuka Mazmur 121 itu ya. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya. Dan saya diberitahu juga setelah saya menyampaikan penguraian dari Mazmur 121 ini, kalau ada komen atau tanya jawab ya. Mazmur 121, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tetap buka bagian ini. Sebelum saya menyampaikan penguraian firman Tuhan berdasarkan Mazmur 121 ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur karena di tengah-tengah akan situasi kehidupan kami yang berubah-ubah, situasi politik berubah, situasi ekonomi berubah, keadaan kehidupan kami berubah, kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya, yang dapat kami andalkan, dan yang juga firman-Nya tidak berubah, dapat kami pegang. Kami sudah membaca firman-Mu, biarlah Engkau memimpin setiap kami ya Bapa Surgawi melalui Allah Roh Kudus di tempat kami masing-masing, sehingga kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama boleh menjadi makanan rohani yang menguatkan kami dan membuat kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memohon semua ini, memohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, di satu daerah di Australia, beberapa waktu yang lalu, ada satu berita bahwa pada saat musim panen kentang tiba, para petani itu berkumpul di satu tempat, lalu memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang bagus-bagus, dengan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus. Dimasukkan ke bak truk yang berbeda, lalu dibawa ke market, ke pasar untuk dijual. Suatu kali, ada seorang petani yang tidak memisahkan antara kentang yang besar-besar, yang bagus-bagus, dengan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang tidak bagus atau kurang bagus. Dia memasukkan, mencampurkan begitu saja di suatu bak truk, lalu dia mengendarai truk itu, tetapi dia sengaja melewatkan kepada jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang heran karena melihat bahwa kentang-kentang yang besar-besar, yang bagus-bagus,
itu semuanya muncul di permukaan, di atas. Sedangkan kentang-kentang yang kecil-kecil yang kurang bagus tenggelam di bawah. Rupanya jalan yang berbatu-batu itu memisahkan antara kentang-kentang yang besar-besar yang bagus-bagus dengan kentang-kentang yang kecil-kecil yang kurang bagus yang tenggelam di bawah. Demikian juga saya memikirkan tentang kehidupan ini. Di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan seringkali mengizinkan adanya jalan yang berbatu-batu. Mungkin bentuknya itu bisa keadaan ekonomi yang sulit, bentuknya karena pandemi berkepanjangan sehingga kita mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Bentuknya bisa masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak mantu dengan orang tua, dengan mertua. Bentuknya bisa juga dosa-dosa yang mau untuk menjatuhkan kita terus-menerus, kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan, masa depan yang tidak menentu, berbagai macam bentuk jalan berbatu-batu yang Tuhan izinkan. Seringkali jalan yang berbatu-batu ini memisahkan antara orang-orang yang memiliki iman yang besar, yang kuat, dengan orang-orang yang memiliki iman yang tidak kuat, yang kecil, bahkan yang tidak beriman. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara sekalian? Di dalam jalan berbatu-batu yang Tuhan izinkan, apakah saudara itu muncul sebagai seorang yang imannya tambah kuat, tambah besar, atau saudara tenggelam di bawah seperti kentang-kentang yang kecil-kecil yang tidak baik yang tenggelam di permukaan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus menghendaki saudara dan saya untuk dapat hidup berkemenangan atas jalan berbatu-batu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah menjadi pegangan untuk kita dapat hidup berkemenangan atas berbagai jalan yang berbatu-batu itu. Salah satu kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pegang untuk menjalani jalan yang berbatu-batu dengan berkemenangan adalah Mazmur 121 ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 121 ini, di dalam ayat 1 dimulai dengan pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Saudara, mengapa pada waktu pemazmur ini melayangkan matanya ke gunung-gunung, lalu dia bertanya-tanya tentang pertolongan? Ini bukan karena gunung-gunung yang dilihat oleh pemazmur itu bisa sewaktu-waktu meletus. Mungkin seperti gunung di Indonesia, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan pemazmur di sini dengan gunung-gunung itu adalah pegunungan atau perbukitan Sion yang mengelilingi kota Yerusalem. Nah, berdasarkan misalnya Ulangan 16 ayat 16, maka dikatakan di sana bahwa orang-orang Israel itu sedikitnya setahun 3 kali mereka harus pergi berziarah ke Yerusalem. Dan saudara-saudara, mereka pergi ke Yerusalem itu harus melewati pegunungan Sion itu. Di mana di pegunungan Sion itu banyak perampok, banyak mungkin binatang buas yang akan mencelakakan mereka. Sehingga pemazmur tatkala melihat perbukitan itu, dia bertanya-tanya tentang pertolongan. Saudara tahu misalnya di dalam Lukas 10 dikatakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Karena Yerusalem memang letaknya itu kurang lebih 800 meter di atas permukaan air laut. Jadi orang itu turun ke kota Yeriko dan dirampok habis-habisan di situ. Saudara mungkin yang pernah pergi ke Israel, saudara juga bisa mendapati bahwa tatkala saudara itu pergi dari kota Yeriko mau ke Yerusalem, maka perjalanan itu memang naik. Dan di situ banyak sekali akan hal yang bisa mencelakakan orang pada saat zaman pemazmur menuliskan Mazmur 121 ini. Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Dan pemazmur kemudian mendapatkan jawabannya, ditulis di dalam ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain,
Tuhan pencipta langit dan bumi yang memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam menghadapi jalan berbatu-batu, gunung-gunung pencobaan. Saudara-saudara, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya saudara dan saya juga sedang menuju ke Yerusalem surgawi. Dan di dalam perjalanan itu, saudara dan saya harus melewati akan gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan, yang seringkali bisa merampas sukacita hidup kita, damai sejahtera kita, bahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara mungkin mengenal ada lagu yang kata-katanya berbunyi, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Itu artinya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, kita ini sedang mendaki ke Bukit Sion secara rohani untuk menuju ke Yerusalem surgawi. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan di mana seringkali ada perampok-perampok sukacita hidup, damai sejahtera, bahkan kesetiaan kita, siapa yang dapat kita andalkan? Saya percaya, saudara-saudara, Mazmur 121 ini menegaskan suatu kebenaran bahwa di tengah kesulitan pencobaan hidup ini, saudara dan saya sebagai umat Tuhan dapat mengandalkan pertolongan Tuhan yang pasti untuk kita boleh hidup berkemenangan atas berbagai pencobaan dan kesulitan hidup ini. Berdasarkan Mazmur 121 ini, mari kita melihat beberapa alasan yang ditulis oleh penulis Mazmur 121 ini. Beberapa alasan mengapa kita dapat mengandalkan Tuhan untuk hidup berkemenangan di dalam menjalani hidup yang seringkali berbatu-batu ini. Yang pertama-tama, alasannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu aktif menjaga saudara dan saya. Dia tidak pernah pasif. Saudara, mari kita perhatikan ayat 3 sampai 8. Pertama-tama kita melihat di dalam ayat 3 sampai 5. Di dalam ayat 3 sampai 5, di sana dicatat kata-kata demikian. Penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga Israel. Lalu Tuhanlah penjagamu. Di dalam ayat 7 dan 8 muncul 3 kali kata menjaga. Menjaga engkau, menjaga nyawamu, menjaga keluar masukmu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kata penjaga dan menjaga yang muncul 6 kali ini di dalam bahasa Indonesia Mazmur 121 ini, sebenarnya semuanya itu kata kerja. Itu verb ya, semua kata kerja. Jadi sebenarnya di dalam ayat 3 sampai 5 itu lebih tepat diterjemahkan bukan penjagamu tidak akan terlelap, tetapi yang menjagamu tidak akan terlelap. Penjaga Israel sebenarnya lebih tepat diterjemahkan yang menjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, lebih tepat diterjemahkan Tuhanlah yang menjagamu. Bahasa Inggris menerjemahkan sebagai kata kerja semuanya. Seperti NIV misalnya menerjemahkan He who watches you. He who watches you. Itu kata kerja yang menunjukkan bahwa kata kerja aktif itu semuanya 6 kali itu menunjukkan bahwa Tuhan kita selalu aktif, tidak pernah pasif di dalam menjaga dan menolong saudara dan saya. Meskipun kelihatannya Tuhan berdiam diri di dalam suatu masalah kehidupan, sebenarnya dia tetap tidak berdiam diri, tidak pasif, tetapi dia sedang aktif, diam-diam aktif bekerja. Saudara, kapan Tuhan kita itu kelihatannya berdiam diri pasif? Mungkin kita bisa simpulkan yaitu pada saat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mengatakan, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya berdiam diri. Tetapi sebenarnya Allah tidak pernah berdiam diri. Dia sedang diam-diam mengerjakan karya keselamatan bagi kita orang berdosa. Jadi saudara-saudara, alasan yang pertama yang dapat kita pelajari dari Mazmur 121 ini, mengapa kita dapat mengandalkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dia selalu aktif
menjaga dan menolong saudara dan saya sebagai umatnya. Saudara, seorang pendeta di Amerika, penulis buku juga yang bernama John Piper, di dalam sebuah bukunya yang berjudul Future Grace, dia pernah menceritakan suatu peristiwa begini. Ada seorang pria yang sedang bingung dengan hidup ini. Dia bingung karena melihat kejahatan terjadi di mana-mana, orang baik seringkali menderita dan sebagainya. Sehingga di dalam dia itu merenungkan hal-hal seperti itu, dia itu pergi ke tempat yang sepi. Nah, dia duduk di satu pepohonan yang rimbun, dia duduk di situ, tidak jauh dari tempatnya dia dapat melihat sebuah sumur di mana orang-orang yang lewat di situ seringkali mengambil air. Nah, saudara, pada waktu dia duduk di situ, dia memperhatikan ada seorang pria yang lewat di situ, lalu dia itu menimba air untuk minum. Di tengah-tengah dia sedang menimba air, lalu dia mendapatkan airnya untuk minum, tanpa sadar, dari saku celananya itu jatuhlah sebuah kantong uang. Jadi kantong uang itu jatuh dari kantong celananya tanpa dia sadari. Setelah dia minum, dia pergi begitu saja. Pria yang sedang merenung di pepohonan itu tidak mengambil kantong uang itu, dia diam saja di situ. Tidak lama ada orang kedua lewat di situ. Orang yang kedua ini juga mau minum. Tapi pada waktu dia mau menimba air minum, dia melihat ada kantong uang. Dia menengok ke kanan, dia menengok ke kiri, dia tidak melihat ada orang. Dia tidak jadi minum, dia ambil uang itu, dia lari. Tidak lama kemudian, ada orang ketiga juga berhenti di depan sumur itu, lalu menimba air. Setelah menimba air, dia meminum air itu, dan karena itu siang hari panas terik, sumur itu membuat satu bayangan, sehingga dia duduk di situ beristirahat. Lagi dia duduk beristirahat, orang yang pertama yang kehilangan kantong uang itu balik lagi ke situ, karena dia baru sadar kantong uangnya pasti jatuh pada waktu dia menimba air tadi. Dan pada waktu tiba di tempat itu, dia melihat pria yang ketiga sedang duduk santai di bayangan sumur itu. Lalu dia tanya, mana kantong uangku? Orang yang ketiga itu mengatakan dia tidak tahu kantong uang apa. Kamu jangan macam-macam ya, balikan kantong uangku. Orang yang ketiga itu juga mengatakan, kamu jangan sembarangan menuduh ya. Lalu terjadi pertengkaran. Dan karena terjadi pertengkaran, saudara-saudara, pria yang pertama yang kehilangan kantong uang itu memukul orang yang ketiga itu sampai babak belur. Lalu ditinggal lari. Saudara-saudara kemudian melihat akan peristiwa seperti itu. Pria yang lagi merenung di pepohonan yang rindang itu, dia itu mengadah ke langit dan berkata kepada Tuhan, Tuhan lihat nih, di dunia ini seperti inilah yang terjadi. Makanya banyak orang nggak percaya padamu Tuhan. Masa sih ada orang yang kehilangan uang begitu saja? Ada orang yang tidak kerja apa-apa dapat uang begitu saja. Ada orang yang tidak salah apa-apa harus babak belur dipukuli seperti itu. Tuhan di mana sih keadilanmu? Engkau itu di mana? Saudara-saudara, ini karena ini suatu cerita ya. Kemudian di dalam buku Future Grace itu, cerita itu dilanjutkan dengan Tuhan itu menjawab kepada pria itu. Tuhan berkata, tidak selalu aku memberikan penjelasan kepada manusia tentang apa yang terjadi, supaya manusia belajar beriman kepadaku. Tetapi kali ini aku akan memberikan jawab kepadamu. Kamu pikir, kamu melihat ada uang, ada orang kehilangan uang begitu saja? Kamu tidak tahu kan uang itu berasal dari mana? Orang yang kehilangan uang itu mendapatkan uangnya itu dari korupsi, dari merampok. Orang yang kedua yang kamu pikir tidak kerja apa-apa, mendapatkan uang begitu saja. Uang itu adalah salah satu yang dikorupsi adalah uang ayah daripada pria yang kedua. Dia hanya mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi bagiannya. Orang yang ketiga, kamu pikir tidak salah apa-apa lalu menderita. Kau tidak kenal orang itu, bukan? Orang itu adalah pembunuh, penjinah, pencuri, orang yang sangat berdosa.
dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, bahkan belum sepantasnya yang dia dapatkan. Saudara-saudara, kemudian orang yang merenung itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku karena aku hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi Engkau menguasai dan mengontrol hidup ini. Akhirnya dia kemudian menyesal dan bertobat. Saudara-saudara, Allah pencipta langit dan bumi yang dapat kita andalkan. Yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan Allah yang berdiam diri, yang pasif. Tetapi dia Allah yang aktif, mengontrol, menguasai, memimpin jalannya hidup ini. Seperti saudara-saudara, kisah kecil yang mungkin saudara-saudara sudah sering kali dengar. Seorang nenek yang sedang menenun suatu gambar bunga yang indah. Cucunya yang masih kecil itu duduk di lantai, melihat tenunan daripada sang nenek itu. Dia mengatakan, nenek ini buat apa sih? Kok jelek banget? Lalu kemudian nenek itu mengatakan, nak, coba kamu lihatnya dari sini. Kamu berdiri. Coba lihat nih. Pada waktu melihat, ternyata bagus sekali ya, Nek. Yaitu gambar bunga. Seringkali kita melihat dari perspektif kita, sesuatu yang sepertinya Tuhan itu kok berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Tetapi saya percaya Tuhan menguasai hidup ini. Termasuk, saudara-saudara, dia mengontrol juga akan pandemi COVID-19 yang sepertinya tidak terkontrol di dunia ini, yang sudah sampai setahun lebih, sampai saat ini masih terus berlangsung. Tuhan kita dapat kita andalkan, karena dia selalu aktif menjaga, memelihara kita umatnya, dan dia tidak pernah menjadi pasif. Yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, yang dapat kita lihat, alasan kedua, mengapa Tuhan dapat kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang penuh dengan jalan berbatu-batu seringkali. Saudara, alasan yang kedua adalah karena dia adalah Allah yang peduli terhadap kelemahan dan permasalahan hidup saudara dan saya. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Yang menjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur yang menjaga Israel. Saudara-saudara, kaki goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kaki goyah itu artinya hampir jatuh, tidak kuat lagi. Dengan beban kehidupan ini, sepertinya kita tidak kuat, dia peduli. Dia tidak akan membiarkan hal itu. Dan yang menarik lagi, saudara-saudara, di dalam ayat 5. Di sana dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah yang menjagamu, sebenarnya terjemahan yang lebih pas. Tuhanlah naunganmu di sebelah mana, saudara-saudara? Tangan kiri atau tangan kanan? Di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya, mengapa tidak dikatakan di sebelah tangan kirimu, tetapi di sebelah tangan kanan? Saudara-saudara, salah satu latar belakangnya adalah karena pemazmur, penulis Mazmur 121 ini memiliki latar belakang penggambaran, yaitu prajurit yang berperang. Prajurit yang berperang itu sebelah kiri memegang tameng, sehingga tangan kiri itu sudah terlindung dengan tameng. Sedangkan tangan kanan memegang pedang, itu mudah untuk diserang. Bagian yang lemah mudah untuk diserang. Tetapi Tuhan itu naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Artinya dia peduli dengan kelemahan kita, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, kalau kita itu kemudian hubungkan dengan kebenaran seluruh Alkitab, maka sebenarnya kepedulian Tuhan itu ditunjukkan melalui puncaknya adalah Tuhan sendiri datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Dan mati di atas kayu salib itu di mana, saudara-saudara? Yaitu di salah satu perbukitan Sion, yaitu Bukit Golgota. Jadi sebenarnya pertanyaan pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dijawab secara puncak oleh Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mati di salah satu perbukitan Bukit Sion itu, yaitu di Bukit Golgota. Dan itu menunjukkan kepedulian Tuhan yang luar biasa kepada saudara dan saya.
Dan kepeduliannya itu dikatakan di dalam ayat 6, matahari tidak akan menyakitimu waktu siang dan bulan waktu malam. Artinya siang malam Tuhan itu menjaga dan peduli terhadap hidup kita. 24 hours, 7 days. 24/7. Tuhan itu selalu menjaga dan menaungi saudara dan saya. Saudara-saudara, kebenaran yang luar biasa ini kalau kita hubungkan di dalam Roma 8 ayat 32, di sana kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik, kepeduliannya itu memberikan Tuhan Yesus Kristus mati dan menyelamatkan kita, maka sebenarnya kebutuhan sehari-hari kita, Tuhan pun akan berkarya dan peduli. Dan itu menjadi suatu hal yang dapat kita pegang seumur hidup kita. Kenapa kita dapat mengandalkan Tuhan? Karena Dia selalu aktif dan Dia peduli terhadap permasalahan hidup kita, bahkan permasalahan terbesar, yaitu dosa yang membawa maut. Saudara-saudara, saya suka cerita apa yang terjadi kepada anak saya pada waktu anak saya masih kecil ya. Saudara-saudara, saya akan ceritakan di sini. Mungkin saudara-saudara yang mengikuti beberapa akan pelayanan saya, mungkin sudah pernah mendengar ini, tapi ini saya akan ceritakan untuk menekankan kebenaran ini. Tuhan karuniai saya 2 orang anak ya. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, pada waktu anak saya yang perempuan itu masih berumur sekitar 8 tahun. Anak kedua kami itu umur 4 tahun. Satu kali saya pergi ke satu toko buku Kristen. Di sini toko buku Kristen itu namanya toko buku Kurong. Saya masuk ke situ, saya mendapati ternyata di depan pintu itu ada meja yang bertuliskan tentang coloring competition, lomba mewarnai. Lalu saya ingat, anak saya yang pertama itu senang mewarnai. Lalu saya ambil yang bagian umur 8 tahun masuk di situ. Saya ambil. Ternyata untuk anak umur 4 tahun nggak ada. Jadi saya ambilkan hanya untuk anak saya yang besar. Sampai di rumah saya segera panggil anak saya, mau nggak ikut lomba mewarnai? Ya, kalau mewarnai dengan baik dan kemudian bisa juara, nanti dapat hadiah buku-buku rohani, kaset-kaset rohani. Anak saya menjawab, Dad, mau Dad, nggak usah ada hadiahnya juga nggak apa-apa, karena dia memang senang untuk mewarnai. Nah, saudara-saudara, tidak sampai setengah jam dia itu selesai mewarnai. Lalu diserahkan kepada saya lihat, cukup bagus, saya bilang taruh aja di meja dulu, taruh di meja makan, saudara-saudara. Waktu ditaruh, lalu dia masuk kamar, saya juga mengerjakan hal yang lain, ternyata adiknya yang umur 4 tahun itu, dia juga ikut mau mewarnai. Diam-diam dia ambil itu kertas mewarnai yang sudah selesai diwarnai, dia ambil juga pensil berwarna, lalu dia coba coret itu. Coret itu untuk coba mewarnai. Sudah tercoret beberapa coretan, kakaknya keluar dari kamar melihat, langsung berteriak, stop! Adiknya itu kaget. Waktu dibilang stop, tapi sudah tercoret. Anak saya itu nangis dia. Sudah susah-susah mewarnai, dicoret begitu saja. Tapi kemudian istri saya itu menenangkan anak saya yang nangis itu, lalu berkata, coba Vivi, anak saya namanya Vivi, coba kamu pikirin, ini coretannya diapain. Lalu saudara-saudara, apa yang dilakukan anak saya? Dia mengambil pensil berwarna lagi, lalu dia itu coret kertas itu. Saya pikir dia ini marah. Habis itu dia mungkin sobek-sobek dibuang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Dia coret, lalu diberikan kepada saya. Dad, simpen Dad. Lalu saya lihat, ternyata coretan adiknya itu dibuat gambar angin, gitu ya, dicoret-coret. Jadi lumayan bagus juga. Jadi saya simpan, besoknya saya itu kumpulkan. Setelah itu kurang lebih 2 minggu kemudian, saya sudah lupa sebenarnya tentang coloring competition itu. Saya pergi ke toko buku itu lagi. Sampai di sana ternyata hari itu baru diumumkan siapa pemenangnya. Saya pengen tahu dong ya, ditempel itu ya di satu tempat gitu. Ada 5 yang ditempel. Saya nggak berani lihat yang nomor 1. Saya lihat nomor 5 dulu. Saya pikir anak saya nomor 5 pun bagus ya. Saya lihat nomor 5 gambarnya, bagus. Tapi bukan gambarnya anak saya. Saya lihat nomor 4. Mungkin anak saya nomor 4. Bagus nih nomor 4. Tapi namanya bukan anak saya. Masa sih nomor 3? Saya pikir nomor 3. Bukan namanya anak saya. Masa nomor 2? Saya lihat nomor 2. Bukan namanya anak saya juga.
Masa sih nomor 1? Saya lihat nomor 1, bagus nih. Namanya anak saya. Wah, saudara-saudara, ternyata anak saya juara 1. Lalu saya tanya kepada penjaga di situ, ini semua gambar bagus. Kenapa ini nomor 1? Lalu penjaga itu dengan enteng mengatakan, iya, semua bagus tuh. Tapi yang nomor 1 lihat, itu kreatif, ditambahi angin. Nah, saudara-saudara, padahal itu sebetulnya coretan dari adiknya ya. Lalu digambar menjadi angin, justru kemudian menjadi menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya bukan mau bercerita anak saya senang mewarnai, karena sekarang juga dia sudah menikah, sudah besar. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau tekankan di sini, saya berpikir secara rohani, bahwa di dalam hidup saudara dan saya, seringkali ada coretan-coretan. Entah itu hal-hal yang telah kita lakukan yang salah, yang memalukan, kepahitan-kepahitan tertentu. Tapi saya percaya Tuhan yang bisa kita andalkan adalah peduli terhadap masalah hidup kita. Coretan apapun yang ada dalam hidup saudara. Jikalau saudara itu serahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti akan dibuat menjadi makin indah dalam Tuhan. Coretan itu boleh menjadi sesuatu yang indah untuk kita, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, mengapa Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu dapat kita andalkan. Karena dia adalah Allah yang selalu aktif menjaga saudara dan saya, tidak pernah pasif, dan dia peduli terhadap berbagai masalah hidup saudara, coretan-coretan apapun dalam hidup saudara, dia peduli, yang membuat jikalau kita bersandar kepadanya, coretan-coretan itu pun akan dibuat menjadi gambar yang indah. Saudara memiliki coretan hidup apa? Kepahitan hidup apa yang saudara miliki? Mari serahkan dan bawa, sandarkan kepada Tuhan. Dia dapat membuat coretan-coretan hidup saudara menjadi indah untuk menjadi berkat bagi sesama kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikutnya lagi, saudara-saudara, kita dapat melihat alasan yang ketiga di dalam Mazmur 121 ini. Mengapa Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus pasti dapat kita andalkan. Bukan hanya dia selalu pasif, dia peduli terhadap masalah hidup kita, tetapi juga yang ketiga, ia melakukan itu. Dia menjaga saudara dan saya, bukan hanya tahun 2021, bukan hanya tahun depan, tetapi untuk selama-lamanya. Seumur hidup kita, bahkan selama-lamanya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 3-5, dibandingkan dengan ayat 7 dan 8 di dalam Mazmur 121 ini, kita akan mendapati sesuatu yang menarik karena Tuhan yang menjaga hidup umatnya di dalam ayat 3, 4, dan 5, itu kata kerjanya present tense. Present tense, masa kini. Sedangkan di dalam ayat 7 dan 8, menjadi future tense. Dia akan menjaga. Dia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga keluar masukmu. Jadi bukan hanya dia itu menjaga kita saat ini, tetapi bahkan yang akan datang, bahkan di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan selama-lamanya. Saudara-saudara, ini suatu kebenaran yang membuat saudara dan saya bisa dengan pasti mengandalkan Tuhan kita. Karena dia aktif, dia peduli dengan masalah kita, dia lakukan bukan hanya saat ini atau saat-saat tertentu saja, tetapi setiap saat dan selama-lamanya. Saudara, saya pernah membaca satu stiker yang tulisannya itu demikian. Are you afraid of tomorrow? Apakah engkau itu takut, khawatir tentang masa depan? Jesus said, Yesus mengatakan, ini kan masa depan nih. Harusnya di situ dikatakan, Jesus said, I will be there. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Di sana dicatat adalah, I was there. Jesus said, I was there. Are you afraid of tomorrow? Jesus said, I was there. Jadi pada waktu kita takut masa depan, Yesus sudah ada di sana.
Karena Yesus yang adalah Allah sendiri, dia itu tidak dibatasi oleh waktu. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus pernah berkata, "Before Abraham was, I am." Sebelum Abraham itu ada, aku sudah ada dan terus ada sampai saat ini dan selamanya. Ini menjadi suatu kebenaran yang luar biasa yang patut untuk kita pegang seumur hidup kita. Apapun masalah, tantangan, jalan berbatu-batu yang saudara, Bapak, Ibu hadapi, mari kita mengandalkan Tuhan yang selama-lamanya menyertai, menaungi, menjaga saudara dan saya. Saudara, di Florida pernah ada satu kisah tentang sebuah keluarga, ayah dan ibu yang memiliki anak yang masih pra-remaja ya, sekitar umur 11 atau 12 tahun. Dia tinggal di satu rumah yang belakang rumah itu ada danau. Danau yang masih liar ya, danau natural begitu, yang kadang-kadang itu ya bisa ada binatang-binatang juga di situ. Sehingga ayah ibu itu memberi pesan kepada anaknya yang pra-remaja ini, kamu kalau mau berenang, jangan pernah sendirian ya, harus kasih tahu ayah atau ibu ya. Tapi suatu kali, saudara-saudara, di Florida itu panas sekali pada musim summer. 40 derajat Celcius lebih. Saudara-saudara, kalau di Jakarta, di Surabaya, atau di Indonesia, saudara mungkin panas itu ya 30 derajat, 32, 33. Itu sudah panas sekali kan ya. Kalau di sana atau di Perth pun, saudara-saudara, kalau lagi summer itu bisa 40 derajat, bisa juga 42, pernah 45 derajat Celcius. Jadi panas sekali. Nah, pada waktu lagi panas begitu, sang ayah sedang kerja, sang ibu itu sedang memasak di dapur, sang anak itu yang pra-remaja itu yang baru umur 11-12 tahun itu, dia diam-diam, dia keluar dari pintu belakang, lalu dia itu melihat air danau yang jernih begitu ya, siang hari. Jadi dia pikir, nggak ada salahnya dia coba berenang sebentar saja. Jadi dia membuka akan pakaiannya, lalu hanya dengan celananya saja, celana pendeknya, dia itu menceburkan diri, dia diam-diam berenang. Lagi dia menjeburkan diri, ibunya itu dari jendela di kitchen itu, jendela di dapur itu dia ngelihat, waduh, anakku ini nggak ngomong-ngomong ini, menjeburkan diri begitu saja. Tiba-tiba dia lihat di kejauhan tuh ada yang gerak-gerak. Ya mati, sepertinya buaya. Dia segera kemudian keluar, dan dia kemudian waktu mendekati danau itu, dia pastikan itu buaya. Maka kemudian ibu itu berteriak, anakku, kembali, cepat, ada buaya. Wah, untungnya, saudara-saudara, anak itu mendengar teriakan ibunya. Jadi dia cepat-cepat U-turn begitu, dia kemudian berenang secepatnya. Mamanya itu berteriak-teriak, cepat berenangnya. Karena apa, saudara-saudara? Karena rupanya buaya itu juga ikut berenang dan mengejar anak itu. Dan sudah tahu buaya berenangnya lebih cepat daripada anak itu, atau kebanyakan manusia, maka sudah hampir terkejar, tapi untungnya anak itu sudah ada di pinggir. Dia segera itu keluar dari danau itu dan memegang tangan mamanya, dan mamanya memegang dia. Tetapi saudara-saudara, tatkala dia itu keluar dari air dan memegang tangan mamanya, buaya itu lompat dan menggigit kaki anak itu. Jadi saudara-saudara, terjadi tarik-menarik antara seorang ibu yang memegangi tangan anaknya dengan buaya yang menggigit kaki anak tersebut. Ibu itu tidak mau melepaskan, dan kemudian dia itu berteriak mengatakan, help, help, help. Dia minta tolong siapapun yang lewat di situ. Saudara-saudara, untungnya ada seorang pria yang lewat di situ, yang membawa pistol, saudara-saudara. Di Amerika itu orang biasa pun bisa punya pistol ya. Jadi dia yang lewat di situ mendengar ada seorang ibu itu berteriak minta tolong, dia dekati, ternyata dia melihat ada seorang anak yang dipegang oleh seorang ibu dengan buaya itu menggigit kakinya, dia segera keluarkan pistolnya. Lalu dia tembakkan berkali-kali pistol itu ke buaya itu sampai habis pelurunya. Buaya itu kemudian lemas, mati, lalu melepaskan gigitannya. Anak itu selamat, saudara-saudara. Tetapi anak itu harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat karena gigitan buaya itu. Saudara-saudara, pada waktu dia di rumah sakit, rupanya ada wartawan itu datang mewawancarai dia. Karena itu menjadi berita yang cukup menggemparkan
di daerah itu. Lalu saudara-saudara, di tengah-tengah wawancara pembicaraan dengan seorang wartawan itu bertanya begini, "Nak, boleh nggak saya ngelihat bekas gigitan buaya di kakimu?" Lalu anak itu mengatakan, "Ya boleh saja," sambil dia mau membuka selimutnya ya, karena kakinya itu diselimuti. Lalu dia buka selimutnya, dia memperlihatkan bekas gigitan buaya di kakinya itu. Tapi sambil dia membuka, lalu dia berkata kepada wartawan itu, "Pak, sebetulnya bekas gigitan buaya ini nggak penting, Pak, untuk dilihat apalagi diingat-ingat. Yang lebih penting adalah lihat nih." Anak itu menunjukkan kedua tangannya. "Lihat nih, di tangan saya juga ada bekas luka, yaitu bekas luka karena mama saya memegangi saya dan kuku-kukunya itu membuat bekas luka ini. Mama saya tidak pernah melepaskan saya. Ini yang perlu untuk diingat-ingat dan yang lebih penting bagi saya." Saudara-saudara, saya kemudian berpikir secara rohani atas peristiwa ini. Tuhan kita, pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah seperti seorang ibu yang memegangi anaknya yang tidak pernah melepaskan. Tuhan Yesus juga memegangi kita, tidak melepaskan kita, bahkan dari serangan-serangan buaya di dalam hidup ini. Jalan berbatu-batu, tantangan hidup apapun, Dia tidak pernah melepaskan akan kita yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apapun tantangan yang sedang Bapak, Ibu alami, jangan pernah menyerah, karena Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya dan tidak pernah menyerah kepada kita dan melepaskan kita. Tidak pernah. Dia selalu memeganginya selama-lamanya. Dan dialah ini memberi kekuatan pada kita untuk selalu mengandalkan Dia. Di dalam jalan berbatu-batu, tantangan hidup ini, buaya-buaya di dalam kehidupan ini, mari kita terus kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dapat kita andalkan senantiasa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum mungkin ada tanya jawab. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum saya berdoa, mari silahkan Bapak, Ibu juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal karena memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah coretan hidup, ataupun jalan berbatu-batu yang saudara sedang hadapi, mari kita perteguh iman kita kepada Tuhan, andalkan Dia saja, karena Dia selalu aktif menjaga kita, Dia peduli akan permasalahan hidup kita, dan Dia selalu menyertai, tidak pernah melepaskan saudara dan saya yang bersandar kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun masalah hidup, tantangan yang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum saya memimpin dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup yang kami kenal dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada persekutuan The Mission pagi hari ini, kami boleh diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Di tengah akan gunung-gunung pencobaan, jalan yang berbatu-batu, siapakah yang dapat kami andalkan? Oh Tuhan, kami dengan yakin sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami dapat berkata bahwa Engkaulah Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang hidup, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, yang dapat kami andalkan.
Karena Engkau adalah Allah yang selalu aktif menjaga dan menolong kami, tidak pernah berdiam diri dan pasif. Karena Engkau Allah yang peduli dan mengerti akan setiap pergumulan kami. Yang mungkin pergumulan yang tak dapat kami ceritakan kepada orang lain, Engkau peduli, mengerti, dan mau menolong. Dan kami bersyukur karena penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu adalah selama-lamanya, bukan hanya pada saat hidup saat ini. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami untuk tidak menyerah dengan permasalahan hidup kami. Tetapi kami boleh dapat senantiasa kuat dalam Tuhan, karena Engkau tidak pernah menyerah dan meninggalkan kami. Tuhan, Kau tahu pergumulan setiap kami yang mengikuti akan persekutuan The Mission ini. Baik itu pergumulan di dalam rumah tangga, baik itu pergumulan di dalam pekerjaan atau bisnis, baik itu pergumulan dengan sakit penyakit yang berhubungan dengan kesehatan, baik itu pergumulan dengan pelayanan, baik itu pergumulan dengan dosa-dosa yang mau menjatuhkan kami, baik itu pergumulan tentang masa depan yang kami khawatirkan, pergumulan apapun ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, karena kami percaya kami dapat mengandalkan Engkau dan hidup berkemenangan atas berbagai pergumulan yang Kau izinkan ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.